Ya, umumnya bersyukur itu kan kalau dapat nikmat ya Bu ya. Ya, kapan kita tidak dapat nikmat? Ya, ini pemahaman yang harus diperdalam. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian takkan mampu menghitung jumlahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Safa Wafa, solusi hidup Safai bersama Buya Safa. Bagaimana puasanya? Alhamdulillah lancar. Ada quote itu yang berbunyi seperti ini Bu ya. Bersyukurlah setiap saat. Bersyukurlah bukan sekedar kewajiban moral, tapi merupakan kebutuhan emosional yang harus tentu kita tingkatkan agar hari-hari yang kita jalani semakin terasa lebih bermakna. Ini ada satu statement yang menggugah pemikiran dalam quote atau makalahnya Buya kali ini, Ya. bahwa syukur itu merupakan kebutuhan emosional. Ya. Nah, ini bagaimana itu jelasnya Buya? Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi ahlillah wa sahbihi khasatillah ba'd. Syukur itu nutrisi emosional, makanan pokok yang harus dipenuhi oleh emosional kita terkait dengan merasakan nikmat Tuhan. Betapa sesungguhnya kita tidak mampu menghitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Semua nabi setelah mentafakuri nikmat Allah, kemudian kewajiban untuk mensyukuri nikmat. Nabi Musa misalnya merasa tidak mampu mensyukuri nikmat secara keseluruhan, karena bagaimana mungkin ketika mensyukuri nikmat mata misalnya, ketika itu ada nikmat yang harus kita syukuri, yaitu nikmat bisa mendengar, nikmat bisa mencium, nikmat bisa mencecap, meraba, nikmat berpikir, nikmat merasa, di samping nikmat menghirup udara dan sebagainya dan seterusnya. Maka kemudian mengadu kepada Allah dan mengaku tidak bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah sebagaimana mestinya. Tiap-tiap nikmat itu mesti disyukuri. Lantas Allah menjawab, ya Musa, inni a'taitukal katsir wa raditu bil yasir. Ya Musa, memang aku memberimu banyak nikmat, tapi aku ridho engkau balas sedikit. Namun terhadap Nabi kita Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab dengan jawaban lain. Tidak seperti jawaban kepada para nabi-nabi sebelumnya. Setelah Nabi kita mengaku tidak mampu mensyukuri seluruh nikmat yang Allah berikan, kemudian Allah menjawab dengan, ya Muhammad, idza dzakartani syakartani wa idza nasitani kafartani. Jawabannya singkat padat, ya memang Muhammad, begini saja singkatnya, bila engkau mengingatku, bila engkau menyadari bahwa nikmat itu datangnya dariku,
saat itu engkau berarti bersyukur kepadaku. Namun jika saat itu engkau lupa diri atau melupakan bahwa itu semua dariku, berarti engkau kufur kepadaku. Jadi syukur di sini wajib bagi kita setiap saat dan dilarang kufur setiap saat. Setiap saat kita semua diwajibkan syukur kepada Allah, dan kebalikannya setiap saat kita dilarang mengkufuri nikmat Allah. Iya. Makalahnya tadi Nabi ya. Ya. Idza syakartani apa? Idza dzakartani syakartani. Ya, itu perlu di tagline nantinya itu. Ya. Bila engkau mengingatku, saat itu engkau berarti mensyukuriku. Namun wa idza nasitani kafartani, dan jika engkau melupakanku, berarti saat itu engkau kufur terhadap nikmatku. Ya, umumnya bersyukur itu kan kalau dapat nikmat ya Bu ya. Ya, kapan kita tidak dapat nikmat? Ya, ini pemahaman yang harus diperdalam. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian takkan mampu menghitung jumlahnya. Banyaknya seberapa itu enggak mampu. Orang awam memahami nikmat itu luar diri. Lebih banyak pemahaman di luar diri, yaitu menerima anugerah, karunia, rezeki lancar, materi, ya, anak yang nurut manut, orang tua yang baik, teman yang soleh. Luar diri umumnya. Tapi kalau yang sudah berlaku tarekat, orang-orang yang menempuh perjalanan kembali, lebih pada dalam diri, yaitu yang pertama, nikmat yang pertama dan yang utama adalah nikmat iman, bahwa kita percaya adanya Allah. Berikut rukun iman yang keenam itu adalah nikmat terbesar, karena tanpa keimanan semua perbuatan baik itu tak bernilai, menjadi bernilai karena didasari oleh keimanan. Nikmat terbesar kedua setelah iman adalah nikmat Islam, nikmat ketundukan kita, kepatuhan kita terhadap syariat Nabi kita Muhammad. Mau sholat 5 waktu, kalau Ramadan puasa, ita zakah, dan seterusnya. Dan nikmat ketiga adalah badan sehat, makan telap-telep, itu nikmat terbesar ketiga. Baru uang, rumah, dan sebagainya itu kesekian setelah nikmat iman, Islam, sehat walafiat. Nikmat harta benda itu bergantung kepada nikmat sehat badan. Karena walaupun punya banyak uang, tapi kalau badan sakit tidak bisa memanfaatkan itu. Iya, kesimpulannya berarti kalau orang umum itu pada dasarnya menikmati atau hanya bisa mensyukuri nikmat luar diri gitu ya, semacam rezeki lancar, semacam anugerah dan lain-lain. Kalau muridnya Buya sendiri atau kalangan kita yang sudah berthariqah ini menikmatinya itu di dalam diri, yang 3 poin. Lebih pada nikmat dalam diri. Pada nikmat dalam diri. Iya. Nanti kita lanjut di pembahasan selanjutnya Bu ya. Saya ingatkan lagi ada 3 poin
besar kenikmatan itu yang ada di dalam diri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.